Pernah gak sih lu ngerasa capek banget karena mikirin semua hal, mikirin tugas, mikirin pekerjaan, sampai mikirin omongan orang lain? Dulu gua mikir kayak gitu, semuanya dipikirin. Padahal, kata Mark Manson, di sebuah seni untuk bersikap bodo amat, Mark ngajarin kalau kita gak harus peduli sama semua hal. Hidup itu cuma punya stok kepedulian yang terbatas. Dan kalau semuanya dianggap penting, energi kita bakalan habis buat hal-hal yang gak penting. Makanya kita harus memilih apa prioritas dalam hidup kita. Buku ini ngajarin kita lebih selektif terhadap apa yang kita peduliin, bukan jadi apatis dan bodo amat begitu saja, tapi sadar kalau energi, waktu, dan pikiran itu terbatas. So, harus dipakai buat hal-hal yang benar-benar penting. Dan ingat guys, di dunia ini cuma ada dua hal yang 100% di bawah kendali lo, dan hal yang 100% di luar kendali lo. Hal yang di luar kendali lo, itu contohnya macet, omongan orang lain, atau ekonomi negara. Yang di bawah kendali lo, itu adalah pikiran lo, respon, dan usaha lo. Kita harus paham ini. Kenapa? Karena rasa stres, cemas, panik, itu datang dari kesalahan ngendaliin hal yang gak bisa lo kendaliin. Alhasil capek sendiri dan gak akan merubah keadaan juga. Nah, yang bisa kita lakukan, pertama identifikasi dulu. Setiap kali merasa cemas, marah, atau emosi negatif, tanya ke diri sendiri apakah ini dalam kendali lo atau di luar kendali lo. Kedua, kalau itu di luar kendali lo, terima faktanya. Lalu, alihkan fokus lo ke hal yang bisa lo lakukan. Misalnya, kejebak macet, ngantri lama, alih-alih emosi yang gak jelas, lo bisa sambil dengerin musik, podcast, belajar, atau hal lain yang bermanfaat. Atau omongan orang, misalnya, ya kok iPhone-nya masih 11, ketinggalan, gak zaman. Ya kalau kamu bisa hasilin uang dari iPhone 11, ngapain harus ganti ke iPhone 17? Kalau kamu masih nyaman and aman, it's okay. Bodo amat saja. Kita harus melihat apa kebutuhannya, lihatlah dari gunanya, bukan gayanya. Jadi, jangan sekedar hidup dalam standar atau ekspektasi sosial. Terus, yang ketiga, kalau itu di bawah kendali lo, jangan buang energi buat panik. Tapi, lo langsung ambil aksi. Misalnya, tugas belum selesai, ya kerjakan. Besok mau presentasi, ya persiapkan. Dengan melakukan ini terus-menerus, otak kita terbiasa fokus ke hal yang bisa kita ubah. Alhasil, hidup lebih enjoy, lebih terkontrol, dan inilah seni bodo amat yang sebenarnya. Bukan acuh tak acuh, tapi tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengembalikan ekspektasi dalam hidup kita. Oke guys, segitu saja dari gua. Gua bukan seorang motivator, bukan juga seorang psikolog. Gua hanya orang biasa yang suka self development dan ingin belajar di jalur itu. Semoga sharing kali ini bisa sedikit berdampak ke kehidupan kita. Kalau kalian mau nambahin opini terkait sikap bodo amat, langsung aja guys tulis di komen. Dan terima kasih sudah nonton.